Ada seorang yang menjadi manusia. Disebut sebagai kebenaran. Disebut sebagai inkarnasi muda. Versi Hell menerjemahkan ini sebagai firman menjadi daging. Saudara-saudara Ibrani menerjemahkan sebagai kebenaran menjadi daging. Persis seperti yang tertulis di sini. Kebenaran menjadi daging. Di tengah kita. Dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran menjadi daging. Iya. Bagaimana mungkin ada seorang yang pada mulanya berada bersama Tuhan? Dan kemudian, menjadi manusia sungguh luar biasa, ya. Jika Tuhan Yesus tidak datang ke dunia sebagai manusia, manusia pun tidak tahu akan ada suatu harapan. Sebelum Tuhan Yesus menjelma, ada suatu Injil tentang kehidupan yang bangkit yang belum tersebar. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Setelah Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, Dia menyampaikan tentang kehidupan baru. Seandainya Tuhan Yesus tidak benar-benar menjadi manusia, maka para malaikat di surga, Bapa Surgawi dan Tuhan senantiasa menyaksikan satu generasi demi generasi meninggal. Orang lain, setelah lahir, kemudian meninggal. Dan bagi umat manusia yang tak terhitung jumlahnya, kematian dianggap wajar. Akhir manusia adalah kembali ke bumi. Memang, orang-orang dunia ini berkata, akhir manusia adalah kembali ke bumi. Tetapi kita, saudara-saudara, akhir manusia bukanlah kembali ke bumi. Akhir manusia adalah hidup kekal. Namun bagi orang-orang yang malang, akhir hidup mereka adalah kembali ke bumi. Sebelum Tuhan Kristus turun ke dunia sebagai manusia, semua orang tidak tahu bahwa ada kehidupan. Semua hidup dalam penderitaan. Dan mereka yakin bahwa ketika manusia mati, tak ada lagi harapan. Orang bilang mati seperti lampu padam. Segala sesuatunya berakhir. Tetapi ada seorang yang turun dari langit, yang mengubah segalanya bagi kita. Membuat kita memahami bahwa manusia sebenarnya bisa abadi. Namun, setelah manusia berbuat dosa, Tuhan menyebabkan manusia mati. Misteri seperti ini akhirnya terungkap. Namun, dikatakan pula bahwa Tuhan ingin menebus umat manusia, dan melalui seorang anak yang menjadi manusia, menebus manusia, agar semua yang ditebus memiliki harapan yang tumbuh. Mari kita lihat tentang kebenaran yang menjadi inkarnasi. Mari kita perhatikan. Kebenaran telah menjelma menjadi manusia, yang tinggal di antara kita. Dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang merupakan kemuliaan anak tunggal Sang Bapa. Yohanes memberi kesaksian tentang dia. Dengan suara lantang berkata, inilah dia, seperti yang pernah aku katakan. Yaitu dia yang akan datang setelahku. Tetapi telah ada sebelum aku. Karena dia telah ada sejak sebelum aku. Di sini tertulis, kebenaran telah menjadi anak. Yang dimaksud adalah anak yang telah menciptakan langit dan bumi. Melaluinya, alam semesta diciptakan, dan dia adalah orang yang menciptakan kehidupan. Orang ini lahir sebagai manusia, kemudian menjadi manusia biasa. Memang, tubuhnya adalah tubuh yang biasa, sama seperti orang lain. Tetapi, roh yang tinggal di dalam tubuhnya tidaklah manusia biasa. Yaitu, tubuhnya adalah keturunan Daud. Tetapi yang tinggal di dalam tubuhnya adalah Dia yang menciptakan langit dan bumi. Jadi, dengan begitu, Tuhan Kristus memiliki identitas ganda. Oleh karena itu, Dia sering bertanya, siapakah anak manusia itu? Jika dilihat hanya dari tubuh jasmani, Dia adalah manusia. Tetapi menurut rohnya, Dia adalah anak. Jadi, Dia sering berkata, siapakah orang yang mampu bertahan? Lalu, Dia berkata pula, saatnya orang yang bertahan untuk menerima kemuliaan telah tiba. Jadi, bagi Tuhan Kristus, tubuhnya adalah manusia. Sedangkan yang ada di dalamnya adalah anak. Anak siapa? Ya, anak Tuhan. Jadi Tuhan sering berkata, hai anak manusia. Baru kita mengerti. Ternyata saat menyebut orang sabar, Dia menyebut dirinya sebagai orang sabar. Tubuhnya manusia, anak manusia. Tapi, roh di dalamnya bukan manusia. Roh di dalamnya adalah anak Tuhan. Itulah yang dipercaya oleh orang Kristen. Sungguh menakjubkan. Kalau ada seseorang seperti itu, dia dulunya di surga. Sama seperti Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Yang menciptakan langit, bumi, dan semua makhluk. Sekarang menjadi manusia biasa. Apakah kita akan memandang hanya karena tubuhnya manusia biasa? Dan berkata, Yesus tidak lebih tinggi dari saya. Penampilannya sama seperti saya. Tidak ada yang istimewa. Apakah kita akan memandang Tuhan Yesus dari sudut pandang manusia? Jangan melihat dari sudut pandang manusia. Agar kita tidak kehilangan kasih karunia. Kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan. Dari sudut pandang orang percaya. Meskipun tubuh Tuhan kita rendah. Seperti kita. Tapi roh Tuhan kita adalah yang mula-mula seperti Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi secara tubuh, Dia adalah manusia. Secara roh, Dia adalah anak Tuhan.
Kita mempunyai pemahaman seperti itu. Memuliakan Bapa dan Tuhan. Amin.